nafkah dan kesehatan sehingga kami dalam melaksanakan aktivitas hari ini dan kami diberi perlindungan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, selamat pagi. Pagi. Terkait dengan kegiatan kita. Ada bahan dan rasa. Jadi untuk proses ini sendiri, materi harus kita kuasai, contoh di perkebunan ataupun di nelayan. Ya. Kalau kita bisa, ya, kenapa? Proses ini memang waktunya panjang. Kalau kebun aja, ya, jangan salah. Ya bagaimana mekanismenya? Ya, kita lihat di lapangan. Ya. Untuk sasaran ini, ya kita ambil contoh usaha kami di situ yang melibatkan para karyawan, dia ambil kebun. Ya. Apa yang harus kita cari di situ? Ya, ini terkait dengan masalah usaha perkebunan. Ya, baik pemanenannya, pemupukannya, ya kan? Bagaimana si karyawannya, kesejahteraan mereka bagaimana, ini yang kita tahu. Ya, jangan kita nggak tahu, Pak, cara pemupukannya yang bagus, yang benar, yang mana, siapa. Kemudian pada saat pemanenan berapa lama masa panen itu? Dalam 1 bulan, misalnya dilaksanakan 2 kali per 2 minggu. Ya, kemudian itu laporan, ya, pada saat pemanenan. Kemudian kita harus tahu juga dalam 1 hektar masyarakat kalau kita tidak belajar dulu. Paham ya? Yup. Kemudian ya terkait dengan masalah ya perusahaan ini, ya tentunya kita sedikit banyaknya mungkin banyak yang kenal. Minimal kita tahu, oh tugas pandai untuk seperti ini. Cari, ya. Yang apa yang kita butuhkan kepada mereka, keterangan mereka itu yang kita serap. Contoh sekarang, mungkin ada masanya mungkin, Pak, ini kan kalau sudah tua, kalau ini bagaimana Pak? Kan itu kita tahu berapa lamanya, ya. Kemudian bagaimana sih cara perawatan yang baik? Kita tanyakan juga supaya kita ada pengalaman, ada pengetahuan yang didapat dari pihak mereka atau pihak perusahaan. Nah, dengan seperti itu kita bisa menerapkan kepada masyarakat petani kebun, khususnya sawit. Ya, kita lihat dari pihak perusahaan ya, jangan kita berdasarkan dari orang pasar, enggak. Memang ini memang bidangnya, ya. Itu salah satu untuk kita mengorek informasi ataupun mengorek keterangan supaya bisa kita terapkan di lapangan. Di awal itu bisa berarti tahun berapa? 2019. Ya kan gitu. Ini bertambah. Kemudian kita bergeser lagi. Bagaimana Pak untuk pemupukannya? Kita lari ke kebun lagi. Bagaimana nanti memupukan yang baik? Ya, jangan salah. Mungkin tapi itu di bawah pohon kita pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Kemudian kalau di dalam tadi masalah yang berada pada karyawan siapa dan tidak bisa dia. Contoh dia dapatnya apa? Di situ ada gaji dia. Kemudian adalah apa lagi? Bonus. Ya, kalau itu mungkin tidak. Kalau memang meningkat bonusnya, juga dapat bonus. Ya. Jadi perusahaan itu kan tergantung daripada karyawannya. Mereka yang musim penghujan, banjir, ya kan? Kemudian nanti terkait dengan masalah
Assalamualaikum. Pak Kepala Kebun nih. Ini Pak, kami ada rencana lah kami dari pihak Koramil 02 bersama dengan beberapa orang Babinsa lah. Kepingin berkunjung lah di kebun Bapak, berinteraksi, saling memberikan ilmu gitu Pak. Karena kan kami kan sebagai Babinsa kadang-kadang kan tahu sendiri lah masyarakat kita kan kebanyakan kan berkebun sawit. Nah, jadi tujuan kami berkunjung ke sana inginlah menimba ilmu lah dari pihak kebun kayak mana cara bercocok tanam sawit yang bagus, sehingga kami bisa nanti menerapkannya sama masyarakat kami Pak. Gimana Pak? Bisa Pak? Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ini kami mau meluncur Pak ya ke sana Pak ya. Ya Pak, makasih banyak Pak ya sambutannya ya. Oke Pak, yo, Assalamualaikum. Babinsa, Bintara Pembina Desa, prajurit komando kewilayahan, ramah tamah, sopan santun pribadinya, orang senyum serta bersahaja. Babinsa, Bintara Pembina Desa, selalu ada di tengah-tengah rakyatnya, bergotong royong untuk membangun desanya, tanpa pamrih dengan tulus ikhlas, iman dan takwa untuk bekerja, rela berkorban dalam pengabdian, demi kebutuhan wilayahnya, menjaga negara kesatuan kita. Babinsa, Bintara Pembina Desa, prajurit komando kewilayahan, ramah tamah, sopan santun pribadinya, orang senyum serta bersahaja. Babinsa, Bintara Pembina Desa, prajurit komando kewilayahan, ramah tamah, sopan santun pribadinya, orang senyum serta bersahaja. Babinsa, Bintara Pembina Desa, selalu ada di tengah-tengah rakyatnya, bergotong royong untuk membangun desanya, tanpa pamrih dengan tulus ikhlas, iman dan takwa untuk bekerja, rela berkorban dalam pengabdian, demi kebutuhan wilayahnya, menjaga negara bersama. Assalamualaikum Pak. Ini Pak, jadi kami sudah mau menghubungi kepala kebun, ya, kami mau silaturahmi ke Bapak Kepala Kebun. Nah, ya, terima ya.
Halo, terima kasih Pak. Sudah tangan ya Pak. Ini dari apa? Ukuran ya, kalau mau dimakan. Ini kan rencana kami kan mau kita cerita lah. Iya, boleh. Nah, kita cerita tentang kebun. Boleh Pak. Mana orang kebun ini? Baru Pak masuk. Ini kan lebih enak kita hak tamu kan di dalam. Oh iya. Oke, Masuk. lama ini Pak. Yang udah lama kenal Pak saya tadi. Samping abang saya. Di mana-mana ada di Pak Kepala. Ya lah. Pak. Kami udah rame-rame ini hampir lari kami sini dari tadi. Ya. Kami udah loreng itu rame-rame masuk ke lokasi ini kami ini. Ada gini-gini juga kan. Itu kan casingnya aja Pak. Tapi kalau hatinya kan beda ya. Iya. Tapi saat itu abang saya satu ini Pak Kepala. Saya sempat semalam sore sampaikan biasanya kalau kami di lapangan jam 9 yang ada di kantor itu. Iya. Nah, kan gitu. Apa sih dari sana Pak? Dia di tangga Oh iya. Oh iya. di PLU. Iya. Nah, itu kalau dari sana sih. Jadi ceritanya perlu ada jabatannya nih Pak. Ya, dikira. Entah dari mana sih kepala kebun ya nggak tahu juga kita kan. Di zaman akhir kita laksanakan. Jadi kayak mana Pak keadaan kebun kita nih? Alhamdulillah walaupun kita dalam kondisi pandemi ini ya namanya udah bicara pembina masyarakat. Iya. Pasti banyak masyarakat kita ini kan mungkin pekerjaannya bermacam-macam. Apalagi macam kita di sekitaran sini kan mayoritas kan berkebun sawit juga. Jadi kan inilah niat mau kita cerita lah kita cerita nanya bagaimana cara berkebun sawit. Jadi apa yang kami dapatkan pasir, debu, dia kan kalau dia di apa kan secara normal kan itu lengkap di apa di mineral. Sementara kalau kita di gabun ini dominan organik semua kan apa? Jadi belum tentu pupuk yang diberikan untuk mineral itu sepenuhnya berguna di lahan gambut karena bahan organik di sini kan udah cukup banyak. Kandungan zat tanahnya udah berbeda. Iya. Jadi pakai pupuk apa kita Pak kebun ini? Kalau kami ya sesuai dengan yang diberikan manajemen lah. Kalau kita ikutkan aturannya ya sebenarnya beragam dari saat kita melobang sampai nanti masa panen itu ya pupuk itu harus mendukung 4T, tepat dosis, tepat takaran, tepat sasaran, tepat apa. Pada prinsipnya bukan jadi pupuk yang itu pun mudah terserap. Musim hujan sekalipun tidak baik pupuk yang akan kan bisa jadi nanti ujungnya pencucian isi kan terbuang, kita yang mumpuk, orang yang untung. Tapi izin dulu Pak. Tapi saya rasa yang kalau masuk Pak Winsi ini merasa lebih baik kayaknya kita turun ke lapangan aja. Iya, betul. Kebetulan Bapak Mandor Pupuk Kayu pun ada di sini. Sekarang ada kebutuhan. Sudah pulang Pak. Selesai. Sudah selesai karena kita adaptasi cuaca kan kurang mendukung, ada gelap, jadi kita buru-buru untuk untuk di lapangan. Jadi orang pupuknya udah Kalau pulang. kira-kira bisa kita ambil sedikit pupuk nanti untuk menyentuh sama bapak-bapak ini cara pengukurannya. Oh boleh bisa. Saya lebih menyambung gitu Pak. Bisa. Ya kita bawa kita satu lokasi itu ini. Istilahnya kan gini, kita Iya. Atau praktek ya. Kalau teori-teori ini kadang-kadang melihat karena lepas juga salah. Iya itulah. Jadi kalau dia langsung kan bisa terapkan dicontohkan langsung ke masyarakat. Karena di kehidupan kan seperti ini. Kenapa ada harus dokter kandungan? Kenapa harus ada dokter THT? Bukan menumbuhkan pertumbuhan yang baik, ujungnya menjadi menghambat pertumbuhan.
Jadi overdosis itu overdosis. Nah, kebanyakan pun salah. Nah, kurang pun salah. Kita kasih obat mata dia yang sakit kakinya, nggak nyambung Pak. Ya kebetulan orang rumah saya juga orang apa nak? Yang sering kesalahan ya, masyarakat dalam memupuk ini ada dia yang tidak tahu reaksi di dalam tanah itu antagonis. Misalnya kita tidak boleh satukan pupuk urea dengan TSP karena kalau kita satukan di dalam tanah itu reaksi yang terjadi tolak menolak berlawanan. Udah reaksi sekitar 2 minggu atau sebulan pun baru bisa kita masukkan. Tapi kalau kita combine misalnya urea sama KCL itu nggak ada masalah. Dia di dalam tanah tidak terjadi antagonis. Reaksi ini hanya secara apalah kan itu. Kebetulan saya pun lahan-lahan warga yang batang sawit itu pada saya lihat di Putraku ini itu batangnya hijau, batangnya tegak. Sedangkan saya lihat di warga saya punya lahan sawit itu rata-rata itu batangnya itu bereng. Itu dikarenakan apa ya Pak? Apa karena tanahnya gambut ataupun enggak pupuknya kurang bagus gitu Pak? Ya. Kesalahan kita yang mendasar, kita selalu beli kereta, nah, tapi tidak membaca buku petunjuk sebelumnya. Nah, seharusnya kita tahu dulu petunjuknya, baru kita jalankan. Ini asal dana aja namanya Pak. Ya. Kesalahannya yang sangat mendasar, termasuk sini pun, kalau saya lihat apanya, pemadatan tanah itu. Nah, jadi kalau kesalahannya itu miring, berarti penanaman awal salah. Kalau anjuran dari apa secara pertanian atau perkebunan, kalau di tanah gambut dia punya hole in hole, lubang dalam lubang. Nah, dan ini ada juga beberapa yang tidak seperti itu. Kita tidak bisa buktikan. Cuman jangan salahkan apa kan orang tua kita, tapi yang adalah kita perbaiki gitu. Tapi Pak Asisten, saya sekali turunlah ke desa kami, bisa memberikan sosialisasi juga dari pihak Putraku. Tapi sebenarnya kami ada ajakan dari Babinsa, kami siap-siap saja Pak. Oh, kami ini juga untuk masyarakat juga kan di sini. Maklum Pak, saya baru jabat ini sampai baru sebulan. Nanti lah saya izin sama kepala dikasih waktu. Oh, baik, siap. terima kasih Pak. Siap. Jadi adalah hubungan timbal balik antara dengan pihak sementara. Jadi apa salahnya kita hanya sebatas ilmu begini? Jadi apa salahnya? Bahkan itu amal ya Pak. Bapak, kami siap Pak. Terima kasih Pak. Ini cemana Pak Kepala atau kita ya? Makanya aja nanti Pak Kepala yang ke sana sama Pak Mandor. Bisa nggak kita bahkan apa semua yang mana yang dipanen ya? Pengamanan kami kurang maksimal juga, mungkin belum terisi ilmunya atau bagaimana. Maksud saya minta tolong nanti kita menuju ke sana, Bapak silakan aja pos sekali dulu. Nanti sekalian Bapak lihat apa kekurangan di situ, lalu satpam itu sebenarnya duduknya bagaimana. Arahkan kami sehingga saya nanti bisa menyampaikan sama kepala satpam. Boleh. Kalau kami siapkan di sini, ini ada di sini, sehingga tidak pun ada pelatihannya satpam. Memang ada yang sudah masuk pelatihan, tapi sebagian besar belum. Ditolong juga nanti arahkan kami dan bisa kami membuat ya apa yang perlu kami siapkan di situ. Kalau masih ada waktu Bapak bisa. Coba Pak Kepala. Mana? Ayo kita tengok apa ya. Ayo boleh. Nah, sama dengan meminang kan nggak mungkin cuma menengok saja tak jadi kan.
Inilah kondisi pos kita sekarang ini. Oh, Semarang. iya, iya. Belum sepenuhnya yang bisa kami terapkan apa-apa. Gimana sebenarnya prosedur pengamanan itu? Termasuk fasilitasnya. Alat untuk pengukur suhu itu termogan ada Pak? Siap, tidak Pak? Nah, itu harus ada Pak. Apalagi suasana pandemi sekarang. Nah, jelas daerah kita ini kan yang kemarin kan udah merah. Iya, iya. Nah, itu wajib ada termogan. Jadi kalau ada tamu yang masuk, dicek dulu suhunya. Dan kemudian harus ada senter. Ini senter saya lihat nggak ada nih Pak. Oh ada senter. Bisa Pak. Karena apa di prosedur kan? Keluarkannya senter. Ah ini ada senter sama Pak. Nah, terus kemudian puntungan harus ada juga karena kita kan pengamanan. Puntungan itu harus ada. Peruntungan kita ada? Siap, ada Pak. Oh, harus ada ya. Di kantor dia Pak. Siap, siap. Kali piket berapa orang, Pak? 2 dia Pak. 2. 2. Satu untuk 4 jam. Kan dia di sini persib dia 3 shift 1 kali 8 jam. Banyak macam pos ini lah. Jangkauan pengamanannya semana kan nggak mungkin juga pos ini sampai satu kebun. Ada wilayah masing-masing. Ada Pak. wilayahnya kan? Iya, ada. Oh ini. Jadi kan ini dalam jangkauan pengamanan kita pos ini jangkauan pengamanannya. Ya, kira-kira tengok titik-titik rawan pencurian itu di mana. Contoh misalnya. Nah, titik-titik rawannya kan udah tahu kan? Tahu. Udah ada gambaran kan? Nah, jadi titik-titik rawan itu sering dipatroli. Siap. Nah, minimal kita bergantian jaraknya 2 jam sekali atau 3 jam sekali orang-orang yang masuk tetap mematuhi prokes. Siap. Karena kan yang namanya pengamanan itu kan benteng. Iya. Benteng suatu apa yang kita amankan kan gitu. Jangan tak ada kebakaran, tanda-tanda alarmnya. Nah, itu wajib tuh. Nanti Pak asisten Siap, apa siap ya? Pak. Siap. Asisten ya. Betul, Mantau juga nih apa kita nih di pos-pos kita. Nanti Pak Ketua catat aja apa yang siap. Jadi disamakan candinya, candi alarm itu. Entah ada pencurian atau kebakaran atau apa kan. Nah, loncengnya itu kan ada tanda-tandanya. Jadi kami Pak dari posisi security PT Napasindo yang mengucapkan terima kasih nih Bapak telah memberikan kami masukan. Sekali lagi terima kasih banyak. Pada waktu-waktu Pak, kalau bisa ya dia juga lah kami Oh kembali. iya Pak. Ya, baik Pak. Ya. Iya. Ya nanti biar jelaskan mandor mengusulkan dulu sama orang tahu bisa. Biar jelas itu bisa mudah-mudahan bisa Bapak terapkan juga sama masyarakat kita di desa. Ya. Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi dalam pemupukan ini Pak, karena umur sawit kita yang kita tak di tanam perusahaannya ada yang sudah 10 tahun, 8 tahun. Jadi kan dalam satu batang itu menggunakan pupuk sebanyak 2 kilo takarannya Pak. 2 kilo. Jadi kita menggunakan takaran yang ukurannya setengah kilo. 4 tembok inilah dalam satu batang. Kemudian pupuknya ini NPK 12-12. Khusus dia untuk pertumbuhan buah biar cepat besar buahnya ataupun cepat perkembangan buah itu. Berarti satu batang 4 ini ya? 4 ini, satu batang 4 ini. 4 ini setengah kilo nih Pak ya? Ya setengah kilo takarannya itu. Oh ini berarti 4 ini ya? Iya 4 ini dalam satu batang. Kemudian jarak daripada cara pemupukannya dia keliling dalam dari batang sejauh 2 meter. Radius 2 meter. Radius 2 meter. Memang seharusnya yang sesuai menurut pokok apa pokok ini, cuman karena kondisi di rawa di daerah gambut kita tidak mengikuti hal itu. Rata-rata dia keliling dia letter U. Letter U. Oh bukan keliling gini Pak? Bukan keliling letter U dia. Oh letter U. Ya. Ini letter U ya, enggak bulat ini Pak, Enggak bulat. Kalau berdiri tegak bisa bulat. Oh gitu. Oh kalau batangnya tegak. Nah ini kan gambut dengan mineral kan beda dia. Oh, intinya Pak kalau batang tegak, berarti ini Bisa Bisa dengan keliling bulan kan. ini berarti dikelilingi Iya. ya, bulat ya. Itu dengan umur yang segini berapa tahun tadi? 8 tahun sama Sekitar 10 tahun. Dengan membutuhkan pupuk 2 kilo. Tapi kalau batangnya itu masih muda, itu takarnya nggak sampai begitu. Disesuaikan dengan batangnya, umur tahun tanamnya. Dalam satu blok itu kan ada 25 hektar, 30 hektar. Jadi dalam satu blok itu berapa yang rusak? Pokoknya itu. Jadi ini Pak ya, Pak Asisten, Ya Pak. saya kan Babinsa di sini, Siap, maksudnya siap. Babinsa Paya Bumbung, Ya. itu kan mayoritas
warga itu ya punya lahan sawit. Dan minta tolong kepada Pak Mungkin ajaklah kita tolong Pak yang bagian-bagian itu ini Bisa, Pak, bisa, Pak. mensosialisasikan Siap. ke desa saya. Siap, kami perusahaan siap Pak. Ah, Dan ya, kalau Pak, ya. untuk masyarakat kami kapan saja siap Pak. Nah, gitu. cuman permintaan kami Pak, kalau bisa juga ya kami juga dipantau juga. Oh di iya sini. iya baik, baik. Karena kami selalu berhadapan dengan masyarakat juga perusahaan kita ini. Kalau ada memang masyarakat membutuhkan kami Pak, kami kapan saja siap. Boleh, 1 kali 24 jam siap. Jadi ada hubungan yang harmonis lah tiap Iya. Iya, iya. dengan pihak Kami juga masyarakat. membutuhkan seperti itu sebenarnya. Cuma kalau bisa nanti ada hal-hal atau acara-acara mau dibuat sosialisasi seperti itu, ya kalau bisa Pak Babinsa yang mengajak kami ke sini. Boleh. Terima kasih banyak lah Pak ya. Banyak Iya, Pak, ya, Pak. Banyak, terima kasih banyak dari Pak. Pak Babinsa, nanti yang mau di Bapak orang kantor, Bapak ini ya. Iya. Sama Mandor. Terima kasih banyak lah Pak Asisten ya. Ya Pak ya, Mas. Kebetulan saya ada urusan sebentar di luar dulu Pak. Oke. Tapi saya upayakan nanti cepat datang ke sana. Ya, bawa ya. Itu ya. Siap. Yuk Pak, udah selesai. Terima kasih banyak. Ya, keluar dari poin sama Bapak. Mantap aja. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak.